nanti akan mengikuti, mudah-mudahan tanpa ada kendala ya, dengan secara daring. Sidang promosi program doktor yang ke-164 tahun 2022 akan diketuai oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Samsul Ma'arif MM dengan beranggotakan Dr. Elisa Anggraini STP MSc dan Dr. Insinyur Siti Amanah MSc. Bertindak sebagai anggota Komisi Promosi di luar pembimbingan adalah Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman MN PhD. Beliau masih on the way, mudah-mudahan segera bergabung. Kemudian Profesor Dr. Insinyur Luki Abdullah MSc AGR, beliau guru besar Fakultas Peternakan IPB. Sidang selanjutnya saya serahkan kepada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Samsul Ma'arif MM sebagai Ketua Komisi Pembimbing sekaligus Ketua Komisi Promosi. Silakan, ruangan Zoom dan waktu di bawah kendali Prof. Samsul. Silakan, Prof. Baik. Terima kasih saudara pimpinan sidang. Sidang promosi didahului dengan membacakan biodata singkat Promovendus. Saudara Samsari dilahirkan di Kampagaya 24 September 1974, lulus sarjana peternakan IPB tahun 1997, kemudian pada tahun 2004 meraih gelar Magister Manajemen Universitas Hasanuddin. Promovendus adalah Bupati Takalar, Sulawesi Selatan. Pada saat ini, Saudara Samsari di hadapan Komisi Promosi dan hadirin akan menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasinya yang berjudul Model Kebijakan Sistem Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sektor Perikanan Kabupaten Takalar era kepolisian. Pada kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Saudara Samsari untuk menjelaskan hasil penelitiannya dalam waktu maksimal 15 menit. Silakan Pak Samsari. Baik, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Izinkan saya untuk membagikan screenshot-nya. Mungkin sudah terlihat ya, Prof. Hari ini slideshow, belum slideshow. Di saya sudah sekarang. Oh. Sudah slideshow, Prof? Ya, udah. Sekarang sudah. Baik, izinkan saya hari ini di hadapan Komisi Promosi yang diketuai oleh Profesor Dr. Samsul Ma'arif, yang juga sekaligus sebagai Komisi Pembimbing, bersama Dr. Elisa Anggraini, Dr. Siti Amanah, dan yang terhormat penguji luar Profesor Dr. Luki Abdullah dan Profesor Riset Dr. Nurul Taufikur Rahman, yang terhormat pemimpin sidang Dr. Idkon Fahmi dan sekaligus sebagai PLT Dekan Sekolah Bisnis dan yang mewakili Ketua Program Studi MB yaitu Dr. Popong Nurhayati. Hari ini saya ingin menjelaskan disertasi saya yang berjudul Model Kebijakan Sistem Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sektor Perikanan Kabupaten Takalar di Era Ketidakpastian. Penelitian ini didasari oleh UMKM yang secara signifikan telah berkontribusi pada perekonomian, namun hari ini, saat ini, era ini, dihadapkan pada berbagai macam gangguan yang terjadi di era ketidakpastian. Kunci untuk membuat UMKM ini tetap sustainable adalah resilience, daya tahan. Tapi UMKM itu sendiri memiliki banyak kelemahan, sehingga secara mandiri tidak memungkinkan UMKM secara mandiri untuk membentuk resilience-nya sendiri, dan oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah untuk membuat kebijakan sistem ketahanan UMKM sektor perikanan. Dan melalui riset ini, disertasi ini, kami mengajukan model kebijakan sistem ketahanan UMKM sektor perikanan khususnya di Kabupaten Takalar di era ketidakpastian. Adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, kita ingin mengetahui apa gangguan pada skala mikro di bisnis UMKM sendiri, dan strategi bertahan UMKM selama ini, kemudian karakter pengusaha yang tepat dalam menghadapi era ketidakpastian, kemudian formulasi faktor yang membentuk daya tahan UMKM, dan memilih UMKM apa yang memiliki daya tahan tinggi, serta bagaimana model kebijakan yang bisa diterapkan untuk
perkuat daya tahan UMKM di era ketidakpastian. Dari rumusan masalah ini, kami membuat tujuan yang sama dan juga kebaruan untuk menjawab rumusan masalah itu, yaitu menemukan jenis gangguan dan strategi bertahan, menemukan karakter pengusaha yang tahan menghadapi gangguan, menemukan formulasi faktor, dan memilih UMKM yang memiliki daya tahan tinggi, serta mendesain sebuah model kebijakan sistem ketahanan UMKM sektor perikanan di era ketidakpastian. Penelitian ini dilandaskan pada tinjauan pustaka, di mana sekarang penelitian di era ketidakpastian itu berpindah dari fokus kepada manajemen kepada fokus kepada ketahanan. Nah, ketahanan organisasi sendiri, di mana UMKM itu sebagai sebuah organisasi bisnis, ditemukan bahwa ada 3 tahapan untuk membentuk 3 tahapan dalam ketahanan sendiri, yaitu antisipasi, coping atau penyerapan, dan adaptasi. Dilandasi oleh penelitian ini, maka penelitian selanjutnya masuk kepada penelitian tentang ketahanan UMKM. Dan dari penelusuran literatur, kami menunjukkan bahwa telah banyak juga, meskipun Saad et al. Tahun 2021 mengatakan bahwa khusus untuk negara berkembang, konteks negara berkembang, sangat sedikit penelitian tentang UMKM. Ya, tapi secara umum di negara-negara maju, penelitian ini sudah mulai jalan terus, dan kita melihat bahwa penelitian sebelumnya sudah ada teori-teori yang telah diajukan, juga telah ada penelitian dengan metodologi yang sudah dikembangkan sedemikian rupa. Dan hari ini melalui riset ini saya mengajukan penelitian dengan kebaruan konteks di negara berkembang pada level kabupaten, di mana Maura Khen mengatakan bahwa kita perlu meneliti kebijakan di setiap level pemerintahan Indonesia yang bertingkat-tingkat, mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten yang masing-masing punya kewenangan yang berbeda, dan untuk itu perlu dihindari tumpang tindih sehingga kita bisa menghadirkan kebijakan yang efektif dan efisien. Jadi kebaruannya kita bangun mulai dari teorinya, teori sumber daya yang digabung dengan teori kewirausahaan, yaitu orientasi kewirausahaan, kewirausahaan organisasi, dan ekosistem kewirausahaan. Mix 4 teori ini ditambah dengan metodologinya juga mix, kualitatif dan kuantitatif, dan konteksnya adalah UMKM sektor perikanan di negara berkembang dan pada level kabupaten. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, teorinya dibangun di atas 4 teori ini: teori sumber daya, teori orientasi kewirausahaan, teori kewirausahaan perusahaan, dan ekosistem kewirausahaan. Dengan kombinasi 4 teori ini diharapkan bisa kita temukan faktor-faktor yang bisa membangun ketahanan UMKM untuk mempertahankan sustainability-nya. Adapun metode penelitiannya dimulai dari identifikasi dan perumusan masalah, pendalaman literatur, penentuan topik, membangun kerangka konseptual, menentukan instrumennya, yaitu kuesioner, wawancara dilanjutkan dengan survei. Untuk 100 pengusaha UMKM telah kita lakukan pengisian kuesioner, juga dilakukan wawancara dan survei, dan hasilnya kita analisis melalui analisis deskriptif, menghasilkan temuan gangguan dan strategi bertahan hidup. Untuk metode focus group discussion pakar, telah kita temukan kebaruan mengenai karakter pengusaha di era ketidakpastian, dan kuesioner yang sama kita berikan kepada pakar sekaligus wawancara, dan hasilnya kita uji, kita menggunakan metode Topsis, dan kita temukan kebaruan, yaitu formulasi faktor yang membentuk ketahanan UMKM, dan sekaligus kita memilih UMKM yang memiliki daya tahan tinggi. Dan untuk PASI AHP kita menemukan kebaruan, yaitu model kebijakan sistem ketahanan UMKM sektor perikanan di era ketidakpastian untuk kasus atau konteks Kabupaten Takalar. Hasil dan pembahasannya pada analisis deskriptif ini, saya ingin menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah karakteristik umum UMKM sektor perikanan Kabupaten Takalar, di mana UMKM ini telah menjalankan perannya. Ada UMKM berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai pengumpul, pengolah, pemasaran hasil, ada yang telah menjalankan peran sebagai pengumpul dan pengolah saja, dan ada yang menjalankan peran untuk peran pemasaran hasil. Karakteristik internal yang menunjukkan ketahanan UMKM telah kami temukan. Yang pertama adalah bahwa UMKM yang ada sekarang dan bertahan sekarang itu memiliki keunggulan, yaitu
menjadikan gangguan yang terjadi di era ketidakpastian itu menjadi sebuah peluang. Jadi memiliki respon produktif. Yang kedua, UMKM yang bertahan sekarang ini telah melewati usia kritis, yaitu di atas 5 tahun. Kemudian pendidikan pengusahanya itu didominasi oleh SMA yang menurut ini jauh lebih baik dari temuan Wiryaningsih yang mengatakan bahwa dominasi pendidikan pengusaha UMKM di Indonesia itu adalah pada level SD. Kemudian tenaga kerja didominasi oleh keluarga, struktur organisasi relatif sederhana sehingga dia bisa menangkap peluang, bisa mendeteksi gangguan apa yang terjadi dan segera mengambil keputusan, dan sumber modalnya beragam. Walaupun di sini kita temukan bahwa dominasi modal sendiri dan keluarga itu masih terjadi di UMKM kita, dan yang terakhir kinerjanya baik yang diukur menurut rekomendasi Edenburg, yaitu ukuran non-finansial karena keterbatasan manajemen, terutama manajemen keuangan UMKM, sehingga kita menggunakan ukuran non-finansial, yaitu mereka bisa membeli makan minum sepanjang tahun, menyekolahkan anaknya, membeli kendaraan dan aset, juga membiayai kesehatannya. Nah, melalui analisis deskriptif ini, kami telah mendapatkan tujuan pertama, yaitu gangguan yang dihadapi dan strateginya. Gangguan yang dihadapi pada UMKM ini sesuai dengan berdasarkan pada ekonomi mikro, kami menemukan bahwa gangguan yang terjadi adalah gangguan supply, bahwa perikanan budidaya maupun perikanan tangkap tidak mampu memenuhi total kebutuhan UMKM. Juga gangguan yang kedua adalah gangguan kestabilan harga. Semestinya ketika supply itu lebih rendah dari demand-nya, harganya yang didapatkan oleh UMKM adalah tinggi. Tetapi ternyata UMKM tetap menjadi price taker disebabkan karena kualitas produk yang tidak memenuhi standar pasar. Nah, selama ini gangguan supply dan gangguan kestabilan harga itu dihadapi oleh UMKM dengan strategi inovatif. Misalnya, ketidakmampuan nelayan atau produsen untuk mensuplai itu dilakukan dengan cara mencari komoditas yang sama di daerah penghasil yang sama dengan takalar. Juga pada kestabilan harga itu strategi yang diterapkan adalah berusaha untuk membangun gudang sehingga mereka bisa menyimpan produknya. Tujuan yang kedua diperoleh dengan focus group discussion, di mana saya telah menemukan sebagai peneliti bahwa karakter pengusaha adalah antisipatif, terutama pada sumber daya. Jadi UMKM jika mendapatkan keuntungan, mereka akan menyisihkan keuntungan itu sebagai tabungan dan membeli aset untuk persiapan menghadapi masa di mana UMKM itu menghadapi krisis. Tujuan ketiga saya dapatkan melalui metode TOPSIS, di mana melalui teori sumber daya dan 3 teori perusahaan itu dianalisa dengan metode TOPSIS, dan saya temukan formulasi faktor yang membentuk ketahanan UMKM, dan yang paling dominan adalah faktor sumber daya. Dan untuk UMKM yang memiliki daya tahan tinggi adalah UMKM yang berbisnis rumput laut. Ini dibuktikan dengan nilai koefisien kedekatan 0,815, yaitu terbesar dari komoditas yang lain. Penelitian yang lain menyatakan bahwa keterpilihan rumput laut itu disebabkan karena rumput laut itu mudah, modal usaha yang dibutuhkan lebih sedikit, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit, sementara umur untuk panen lebih cepat. Pada tujuan yang keempat, saya peroleh melalui fasi AHP, di mana ini adalah bahan dasar untuk membuat model kebijakan sistem ketahanan UMKM sektor perikanan, di mana untuk membuat model kebijakan ini kita harus memperhatikan 4 hal. 1, faktor utamanya adalah orientasi kewirausahaan. Yang kedua, aktor utama yang harus kuat, dari dalam harus kuat adalah UMKM-nya itu sendiri. Tujuan yang harus dibangun adalah pasar dapat menerima produknya, dan alternatif strateginya adalah transformasi inovatif. Kalau kita memperdalam, bagaimana model transformasinya? 3 menit lagi, Pak ya. 3 menit lagi, Pak. Yang pertama adalah pada sumber daya manusianya yang rendah kompetensinya harus berubah menjadi kompetensi tinggi, modal usahanya terbatas harus disambungkan kepada lembaga keuangan,
organisasi yang menerapkan manajemen rendah harus diubah menjadi organisasi yang menerapkan manajemen yang baik, prosesnya manual berubah menjadi otomatisasi, produk bahan baku kita harus ubah menjadi olahan melalui strategi industrialisasi, pemasaran offline berubah menjadi online, dan ekosistemnya yang kurang memperhatikan lingkungan harus diubah menjadi peduli pada lingkungan. Inilah model yang saya tawarkan, di mana UMKM sebagai sentral harus menerapkan komponen orientasi kewirausahaan dan tujuannya adalah untuk memenuhi pasar. Strategi yang diterapkan adalah 3, tetap yang utama adalah transformasi inovatif. Implikasi manajerialnya adalah bahwa pemerintah harus menyiapkan data yang terintegrasi, SDM harus dibangun, mitigasi usaha harus dibangun dengan kerjasama dengan pihak asuransi, perizinan dipermudah, inovasi harus ditumbuhkan, infrastrukturnya harus dibangun. Kemudian pada pengusaha harus membangun organisasi yang lebih baik dan mengikuti sekolah UMKM atau inkubator bisnis. Adapun asosiasi yang paling utama adalah bersama-sama membangun organisasi yang kuat dan menjaga kelestarian lingkungan. Demikian juga masyarakat dan perguruan tinggi harus membuat inkubator bisnis. Jadi kesimpulannya adalah gangguannya adalah supply dan harga, strateginya inovatif, karakter pengusahanya antisipatif, formulasi faktornya disusun oleh 14 faktor dan utama adalah sumber daya. UMKM yang tahan adalah yang berbisnis rumput laut, dan yang keempat modelnya harus dibangun dalam faktor orientasi, aktor orientasi perusahaan, aktor utamanya UMKM, tujuannya pasar, dan strateginya adalah transformasi inovatif. Oleh karena itu saya menyarankan pemerintah sebaiknya segera merumuskan kebijakan sesuai dengan hasil penelitian ini, dan kita menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan. Penelitian ini telah melahirkan 4 manuskrip untuk 2 jurnal internasional dan 2 jurnal nasional. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur, Deputi Litbang, Adinda Wagub Sumbar jika hadir datang di tempat ini, Pak Wali Kota Palopo, Rektor Unhas, mohon maaf belum ditulis Prof, Kepala LD Dukti Wilayah dan seluruh rektor yang hadir dan yang mewakili, Forkopimda Takalar, Sekda dan seluruh jajaran pemerintah Kota Takalar, para guru besar, dosen, peneliti, rekan-rekan DMB terutama DMB 15, pimpinan bank dan para pengusaha UMKM, teman-teman alumni serta hadirin sekalian para peserta yang saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Tolong di stop share ya, supaya kelihatan semua. Baik, demikian tadi Saudara Samsari sudah menyampaikan ringkasan dari disertasinya yang saya kira sangat bagus, sangat informatif, sesuai dengan prosedur yang ada. Maka untuk selanjutnya saya persilahkan penguji dari luar komisi, yaitu Profesor Luki. Silakan Prof. Luki. Baik, terima kasih Prof. Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ingin menyampaikan selamat ya pada Pak Samsari atas presentasi dan disertasi yang sudah disusun, dan juga atas kebaruan yang sudah diperoleh serta publikasi yang sudah dihasilkan ya. Satu capaian yang saya kira sangat membanggakan. Saya hanya ada 2 pertanyaan saja karena waktu saya tidak banyak, diberi waktu hanya 10 menit dan tinggal 9 menit sekarang. Yang pertama yang ini saya tanyakan, Promovendus ini menemukan bahwa transformasi inovatif ini merupakan salah satu faktor penting ya dalam dan dipercayai itu sebagai satu upaya atau sebagai satu faktor yang menentukan ketahanan dalam bisnis perikanan di Kabupaten Takalar. Nah, saya ingin mendapatkan informasi ya, kira-kira adakah pihak yang berperan yang mendorong sehingga di Kabupaten Takalar transformasi inovatif itu bisa menjadi salah satu faktor penting? Kalau ada, apakah ada lembaga yang bisa dipromot ya,
karena ini bukan ujian, ini adalah promosi yang bisa dipromot, yang bisa diungkap dari riset Bapak ini, sehingga memang ternyata ditemukan transformasi inovatif ini merupakan satu faktor yang benar-benar bisa menjaga ketahanan bisnis menengah kecil dan mikro kecil dan menengah di Kabupaten Takalar. Silakan Pak Samsari. Baik, Prof. Terima kasih. Jadi yang kami harapkan terlibat lebih dalam terhadap peningkatan ketahanan UMKM itu sektor swasta. Dalam hal ini tadi kita temukan misalnya pada analisis Topsis bahwa sumber daya masih merupakan faktor utama, dan yang kita harapkan untuk bisa berperan lebih jauh adalah lembaga keuangan, terutama perbankan dan juga perguruan tinggi, untuk bisa mendorong terbentuknya inkubator bisnis ataupun yang kami sebut tadi sekolah UMKM. Kenapa? Karena di perguruan tinggi misalnya tentu tersedia banyak hasil penelitian yang bisa diterapkan di tengah-tengah pengusaha, misalnya untuk diversifikasi produk. Misalnya di rumput laut ada banyak yang terseleksi tidak masuk ke pasar. Nah, yang tidak masuk ke pasar itu dirubah menjadi apa? Ini kita membutuhkan peran perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian untuk mengajarkan kepada UMKM untuk bisa mendorong UMKM kita menerapkan tadi yang saya sebut sebagai industrialisasi, merubah raw materials menjadi komoditi olahan. Yang kedua, Prof, adalah perbankan, karena sekarang ini tadi saya sudah sebutkan bahwa sebenarnya di tingkat masyarakat pengusaha UMKM itu telah menerapkan strategi antisipatif, ya, dan sudah menjadi karakternya. Mereka menyisihkan keuntungannya lalu disimpan dalam bentuk tabungan maupun aset, dan ini apabila tersambung kepada lembaga perbankan, maka saya berharap ada kerjasama yang lebih bagus lagi antara UMKM itu dengan lembaga keuangan, sehingga dengan mudahnya mereka mendapatkan kredit, terutama Prof, kredit usaha rakyat dengan bunga yang rendah. Kalau itu terjadi, saya kira akan terjadi loncatan besar di dalam UMKM kita, apalagi pemerintah begitu konsen untuk mengucurkan kredit itu. Saya kira begitu, Prof. Terima kasih guru saya, Prof. Luki. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, tadi saya sudah sangat jelas ya. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua, saya ini berandai-andai aja ya. Kalau ini diekstrapolasi ya, model kebijakan sistem ketahanan usaha sektor perikanan ini diterapkan di tingkat provinsi Sulawesi Selatan, itu bisa bekerja dengan baik atau tidak, atau ada faktor kunci lain yang berpengaruh? Kita pernah punya secara, Prof, di Sulawesi Selatan itu namanya Gerbang Mas, dan itu disiapkan pendamping dan juga dihubungkan dengan perbankan. Tetapi ada satu hal di negara kita ini, dan juga Morekhen tadi itu memberikan rekomendasi, bahwa pergantian pimpinan itu menyebabkan diskontinu kebijakan. Nah, inilah yang juga menjadi suatu kendala, bagaimana caranya pergantian kepemimpinan itu tidak membuat program yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama pada UMKM itu menjadi diskontinu juga. Dan oleh karena itu, cara keluar dari masalah ini menurut saya tidak ada jalan lain kecuali stakeholder yang lain itu diajak berperan. Misalnya perguruan tinggi tadi, saya kira perguruan tinggi memiliki nilai-nilai moral untuk menjaga sebuah program yang baik untuk bisa dilanjutkan tanpa terkendala karena adanya pergantian kepemimpinan. Termasuk dalam rangka mendorong dana dalam bergulir. Saya kira di zamannya Prof. Samsul dan Prof. JJ ada banyak dana-dana bergulir yang itu kemudian kita tidak menemukan model yang membuat itu sustainable. Jadi
Sehingga tidak ada lagi program discontinue yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk UMKM. Begitu, Prof. Ya, boleh satu lagi, kalau itu kira-kira faktor apa yang supaya itu bisa sustain? Menurut saya itu pemerintah harus mengajak tadi itu stakeholder terutama perguruan tinggi, dan saya juga sudah menjadikan perguruan tinggi sebagai ekosistem penting di dalam penelitian ini, meskipun di poin terakhir tadi di FASI HP Prof maupun di TOPSIS, perguruan tinggi itu masih menempati sebagai faktor terakhir, dan ini menurut saya yang harus ditingkatkan sehingga perguruan tinggi bisa menjaga sustainability dari program yang baik itu, juga bisa berkontribusi lebih dengan membangun inkubator bisnis sehingga betul-betul para pengusaha itu bisa dekat, sehingga pembangunan UMKM itu berbasis ilmu pengetahuan, bukan karena emosional membuat usaha. Begitu, Prof. Baik, terima kasih Pak Syamsari. Senang sekali jawabannya, optimis lah saya kira dengan model yang Bapak bangun ya dari riset ini. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan dan berkah juga, dan sukses terus ya Pak Syamsul. Terima kasih Prof. Guru saya, Prof. Luki. Terima kasih Pak Prof. Syamsul. Baik, terima kasih Prof. Luki. Saya kira sudah banyak digali dan kelihatan gitu apa yang bisa dibanggakan ya dari penelitian ini. Ya, saya kira ini satu hal yang sangat bagus. Berikutnya Profesor Nurul, ada nggak ya? Udah hadir belum ya? Sudah Pak, siap. Oh silakan, Prof. Nurul, silakan. Maaf, ya. Silakan. 10 menit, Prof ya. Terima kasih. Silakan. Pertama, selamat kepada Pak Syamsari atas telah sukses selesainya ya, dan ujian terbuka saya sangat apresiasi sekali dari tadi yang sudah disampaikan. Hasilnya saya pikir sudah sangat luar biasa, dan ini benar-benar real di lapangan ya. Moga-moga ini menjadi satu ya setidaknya referensi atau pedoman nanti untuk Pak Bupati untuk melangkah ke depan ya. Ada 2 pertanyaan Pak, saya tidak banyak Prof. Ya nih. Ya. Pertama, dalam kaitan ini yang dikembangkan tadi ya, sistem ketahanan usaha mikro, kecil dan menengah sektor perikanan Kabupaten Takalar di era ketidakpastian ini ya. Saya ingin menanyakan peranan yang agak sedikit lebih detail. Tadi singgung sebagian sih karena mungkin waktunya terbatas ya, tentang digitalisasi. Jadi peran digitalisasi dalam sistem ketahanan usaha mikro, kecil, menengah ini kira-kira seperti apa di sektor pertanian, Pak Bupati? Silakan, saya mohon untuk penjelasan yang agak detail sedikit. Terima kasih Prof. Digitalisasi ini sangat dibutuhkan, tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM kita baru menggunakan digitalisasi itu untuk memasarkan produknya. Itu pun baru menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram. Nah, kita berharap bahwa digitalisasi ini bisa kita gunakan mulai dari hulu ke hilir. Misalnya budidaya, Prof. Digitalisasi dibutuhkan untuk budidaya. Digitalisasi dibutuhkan untuk pengolahan hasil, sehingga standar bisa kita sama-sama bangun pada produk olahan kita. Digitalisasi kita butuhkan pada upaya membangun struktur organisasi yang kuat di UMKM. Meskipun itu masih perlu edukasi yang panjang, dan oleh karena itu di dalam model kebijakan ini menurut saya intervensi pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk mendorong digitalisasi itu bisa terwujud, Prof. Begitu. Ya, terima kasih. Mungkin sekaligus saya tambahkan, memang benar Pak Syamsuri bahwa digitalisasi ini menjadi mungkin ya di era yang ke depan yang maju tentunya. Kita berharap kan Takalar mungkin menjadi salah satu pilot contoh kesuksesan bahwa peran digitalisasi dari program digitalisasi itu memang benar-benar memberikan informasi dari hulu sampai ke hilir, dan semua bisa dijadikan sebagai pedoman ya Pak ya, bagi semua pihak untuk ikut terlibat di dalam proses pengawalan dari ekosistem yang kewirausahaan ini, sehingga benar-benar bisa
di era ketidakpastian itu bisa terpecahkan dengan digitalisasi ya. Ini salah satu mungkin saya ingin menambahkan saja, mungkin semoga ini bisa nanti jadi tidak lanjut. Baik, itu satu Pak Samsari. Yang kedua, ada pertanyaan saya ya, ini kaitannya dengan hasil ini tadi luaran yang bagus ya menurut saya. Saya ingin menanyakan tentang gap yang terjadi di sekarang. Kan ini kan Pak Samsari sudah mengidentifikasi permasalahan, mencoba mencari solusinya dengan tentunya dengan keterbatasan analisa, karena kan memang harus ada scope of analisanya ya. Nah, pertanyaan saya memang gap sejauh apa untuk implementasi dari hasil rekomendasi ini. Itu yang pertama, yang mungkin langsung dilanjutkan tambahannya ya. Setelah itu terus bagaimana strateginya Pak Samsari sebagai Bupati ya Pak ya. Nah, ini mengimplementasikan ini supaya ini bisa dijadikan pedoman referensi semua kalangan yang ada di Takalar. Demikian Pak. Terima kasih. Baik Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa ekosistem digitalisasinya itu sudah maju Prof. Sudah tersedia teknologi berbasis digital yang mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, sekarang faktor utamanya menurut saya seperti yang juga menjadi temuan saya pada poin transformasi inovatif, yang utama itu pada SDM-nya, Prof. SDM. Jadi kita harus merubah para pengusaha kita itu dari kebiasaan apa adanya di dalam membangun bisnis, kemudian berubah menjadi profesional menggunakan pola-pola terbaru seperti tadi yang saya sebutkan, digitalisasi mulai dari hulu ke hilir. Namun kalau kita mau merubah gap yang terjadi pada human resource kita, maka tentu kita harus kepung semuanya. Pemerintahnya harus memperkenalkan, perguruan tingginya harus diseminasi, pasarnya harus memaksa itu, dan memang pasarnya sekarang sebenarnya sudah menerapkan, misalnya digitalisasi di dalam penentuan kualitas produk yang diterima. Tapi UMKM kita itu karena SDM-nya itu terbatas dan semacam ada kebiasaan untuk melanjutkan kebiasaan lama, sehingga kadang-kadang itu belum bisa dipenuhi 100%. Kemudian tadi lembaga perbankan menurut saya juga sudah digitalisasi. Semua stakeholder ini perlu dilibatkan oleh pemerintah, dan oleh karena itu dengan model kebijakan yang tadi saya sarankan, mudah-mudahan pemerintah bisa menerapkan nanti bersama-sama dengan seluruh stakeholder, bisa diikat di dalam model kebijakan itu dengan membuat peraturan-peraturan. Memang sifatnya dia intervensi, karena yang bagus itu muncul dari bawah. Secara kultural SDM itu pengusaha kita bisa menerima, tapi sistem paternalistik mendominasi, sehingga menurut saya di era kita ini kita perlu intervensi dalam bentuk peraturan bupati, peraturan daerah untuk mendorong proses transformasi inovatif itu berjalan lebih cepat. Terima kasih, Prof. Boleh nambah sedikit ya? Ini masih ada kan waktunya? Boleh sedikit. Ya, sedikit aja. Pak Samsari tadi sudah sebutin bahwa ada gap yang termasuk diantaranya adalah SDM, kesiapan SDM dalam proses mungkin menggunakan platform digital yang tadi satu. Mungkin ada tentunya ada gap-gap yang lain yang mungkin karena waktu terbatas. Cuman ini penjelasan saya minta Pak Samsari kan sebagai mungkin pimpinan tertinggi di Kabupaten Takalar ya. Mungkin langkah apa nih untuk menyikapi keterbatasan SDM, maksudnya gap yang di SMB, apakah perlu dilakukan, mungkin ada program nanti Pak Samsari punya program untuk ya istilahnya melek digital atau bagaimana itu, apakah bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Pak Bupati? Mohon maaf ini saya agak sedikit berharap banget supaya ini bisa menjadi apa ya ya mungkin Takalar sebuah menjadi percontohan pilot project Indonesia itu ya, yang mungkin sudah mendigitaliskan. Silakan Pak. Baik Prof, saya sudah merintis Prof 2 di kabupaten saya. Yang pertama membangun UMKM, mall UMKM untuk
menjadi showroom daripada produk UMKM, dan itu harus disambung dengan model digitalisasi. Dan yang kedua sudah menyelenggarakan sekolah UMKM. Memang tantangan terberat itu adalah pada sustainability-nya, dan oleh karena itu kami ingin mengharapkan partisipasi dari stakeholder yang lain untuk bisa terlibat lebih banyak dan menjaga kesinambungannya. Terima kasih, Prof. Cukup, terima kasih. Selamat, Baik. Pak. Baik, terima kasih Pak Nurul. Berikutnya saya persilakan Bu Amanah ya, silakan Dr. Amanah. Baik, terima kasih Prof. Samsul Ma'arif sebagai pimpinan sidang. Pertama selamat Pak Samsari sudah ada pada tahap promosi ini. Pertanyaan saya ringkas, ternyata memang usaha rumput laut yang paling tahan terhadap goncangan begitu ya di era disrupsi. Kemudian melihat prioritas yang dikembangkan sebagai alternatif pengembangan kebijakan untuk mendukung sistem ketahanan UMKM sektor perikanan di Kabupaten Takalar ini, tadi sudah dibahas, transformasi inovatif, kemudian digitalisasi, dan usaha berbasis social entrepreneurship, begitu ya. Nah, sudahkah ada di Takalar campaign atau contoh lesson best practice, begitu ya, mengenai UMKM yang memang sudah menjalankan social entrepreneurship dengan bagus, begitu, khususnya rumput laut, atau di antara rumput laut, di antara selain rumput laut mungkin ada bandeng, perikanan tangkap, dan udang. Kalau ada seperti apa begitu? Baik, terima kasih Ibu. Kita sebenarnya khusus rumput laut itu menjadi perhatian banyak kalangan, baik itu lembaga donor internasional maupun lembaga-lembaga di donor di tingkat provinsi dan kabupaten. Juga ada keterlibatan seperti koperasi rumput laut dan juga dari ormas-ormas apalagi yang ada di bawah pemerintah kabupaten, misalnya Dekranasda, untuk mendorong supaya ibu-ibu nelayan, para pembudidaya rumput laut ikut terlibat, terutama misalnya dalam diversifikasi produk, dan dia menjadi produk olahan yang lebih baik. Tadi ada fotonya saya tampilkan, salah satunya itu misalnya kerupuk dari ikan misalnya. Bagus kemasannya, kemudian dicarikan jalan untuk pasarnya. Cuma memang seperti yang tadi saya sampaikan, ada gap sumber daya manusia yang perlu kita didik betul sehingga para pelaku UMKM dan community yang ada di sekitarnya itu bisa kita didik untuk bisa menjaga sustainability-nya. Jadi keberlanjutannya yang masih perlu kita cari bagaimana caranya. Ada misalnya penyuluh dari perikanan, tapi penyuluh perikanan ini concern pada budidaya, dan kita belum menanjak pada misalnya pengolahan hasil, dan masih menurut saya itu konservatif. Ini sebuah kerja keras yang harus kita lakukan bersama sehingga bisa mengubah komunitas ini untuk bisa menunjang. Dan saya kira banyak inovasi dari perguruan tinggi yang sebenarnya mudah untuk dilakukan, tapi menjadikan masyarakat itu menjadi follower yang baik, ini yang perlu kita bangun, Ibu. Oke, baik, berarti implikasi kebijakan dari implikasi manajerial poin B di penjelasan disertasi Saudara Samsari perlu mendapat penekanan begitu. Karena diklat saja kalau tidak ada tindak lanjutnya tidak bakal berhasil juga begitu. Berarti diklat, kemudian how to do-nya, dan bagaimana inkubasi bisnis itu bisa berkelanjutan dari segi rumput laut dengan produk yang beragam yang menjadi khas dari Takalar. Saya kira itu, hal-hal lain mungkin nanti pada saat pasca sidang terbuka saja. Terima kasih Prof. Samsul. Baik, terima kasih Bu Amanah, tapi nanti saya akan beberapa menambahkan juga. Berikutnya saya persilakan Dr. Elisa Anggreni. Baik, terima kasih Pak Profesor Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan
selamat kepada Pak Syamsari yang telah memasuki sidang promosi. Pertanyaan saya atau ingin penjelasan lebih lanjut ya, terkait dengan beberapa kali Pak Syamsari menyatakan bahwa gap yang paling ini di bagian SDM gitu. Nah, Bapak di dalam penelitiannya juga memasukkan unsur yang itu ya Pak ya, di mana ditemukan bahwa karakter pengusaha di Kabupaten Takalar ini adalah antisipatif. Nah, tetapi kalau kita kembali tarik ke konseptual model Bapak gitu ya, model konseptual Bapak, di situ ada orientasi kewirausahaan Pak, gitu kan. Nah, bagaimana hubungan antara karakter pengusaha dengan orientasi kewirausahaan tersebut? Dan kemudian saya lanjutkan, apakah ini nanti menjadi salah satu hal yang bisa digunakan oleh Pak Syamsari ya, pendekatan untuk tadi meningkatkan kapasitas SDM tadi gitu, mengembangkan karakter ya, karakter di Takalar untuk lebih tahan ya terhadap ketidakpastian. Monggo Pak Syamsari. Baik Bu, tadi saya jelaskan bahwa melalui metode focus group discussion kita menemukan bahwa karakter yang melekat pada pengusaha kita itu antisipatif. Tapi saya memberikan poin penekanan nih Bu, bahwa antisipasi yang dominan pada pengusaha kita itu adalah antisipasi pada sumber daya, terutama pada modal usaha. Jadi kalau kita tanya pengusaha kita, apa yang paling Anda harapkan? Pasti jawabannya dia mengatakan modal dalam bentuk finansial. Nah, jarang kita temukan pada pengusaha kita, kalau ditanya, antisipasinya apa? Antisipasinya adalah inovasi teknologi, itu yang kami harapkan. Jarang sekali. Itulah sebabnya pada analisis fasi AHP, kami menekankan bahwa kalau kita ingin membuat UMKM kita ini tambah tahan, meningkat daya tahannya, maka faktor utamanya itu bukan sumber daya lagi. Karena yang tadi, yang kita temukan melalui focus group discussion adalah existing dari pengusaha UMKM yang ada selama ini, dan itulah yang dia gunakan untuk bertahan. Dan kita bisa melihat Bu ya, pada draft disertasi saya itu data dari Dinas UMKM tahun 2018 ditemukan fakta bahwa dari 65.000 UMKM di Takalar itu pada secara berturut-turut tahun 2015, 2016 dan 2017 mortalitasnya tinggi sekali. Jadi UMKM yang bertahan cuma 14%, 15%, 17%. Kenapa? Karena cara berpikirnya selalu pada modal, tidak ada modal. Padahal menurut saya ada yang harus kita ajarkan kepada mereka, juga ditekankan pada fasi AHP bahwa orientasi kewirausahaan itu penting untuk membangun ketahanan, dan itu menjadi faktor utama. Apa isinya adalah membangun proaktiveness misalnya. Dia harus proaktif memikirkan masa depannya seperti apa ini. Apa yang harus diambil, teknologi apa yang harus diadopsi. Juga inovativeness, perilaku inovatif. Misalnya mereka menemukan ikannya ini menumpuk. Apakah kita akan menyerah pada nasib pada ikan yang ada sekarang, yang raw materials? Tidakkah kita bisa mengubahnya menjadi kerupuk ikan atau apa produk variannya? Nah, ini yang belum kita temukan pada UMKM kita, dan ini yang harus diajarkan sehingga UMKM kita ini menjadi pengusaha yang ramah teknologi dan mau mengadopsi inovasi. Nah, ini yang menurut saya tadi saya sampaikan di pertanyaan Prof. Luki, yang kami lakukan sekarang adalah program sekolah UMKM dan mendorong melalui model ini keterlibatan lebih banyak pada stakeholder yang lain, terutama perguruan tinggi, untuk bisa membimbing masyarakat kami. Terima kasih Bu. Baik Pak Syamsari, Pak Samsul sedikit Pak Samsul ya untuk menyampaikan begini. Berarti kesimpulan dari Pak Syamsari adalah karena tadi karakter pengusahanya antisipatif ya, maka tadi ya orientasi kewirausahaannya kalau disebut pengambilan risiko itu juga lebih rendah, kemudian inovasi iya, proaktifness iya, dan nah sekolah UMKM akan akan mendorong keempat orientasi kewirausahaan yang dibutuhkan ya supaya lebih bisa berdaya tahan. Begitu ya yang bisa saya simpulkan dari Bapak ya.
Betul Bu, dan ini sudah ada rancangan peraturan daerahnya karena kita ingin mengajukan kredit usaha mikro kecil melalui BPR kami yang sudah menjadi BPR terbaik 32 BPR terbaik di Indonesia. Kami ingin mengontrolkan uang untuk UMKM dengan bunga 3%, tapi syaratnya apa? Syaratnya mereka harus ikut sekolah UMKM. Kalau tidak mengikuti, mereka tidak akan pernah dapat. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Samsari. Semoga berhasil di depannya dan menjadi contoh untuk daerah yang lain. Terima kasih. Baik, makasih Bu Elisa. Berikutnya saya persilakan Bu Popong sebagai perwakilan dari Prodi S3. Silakan Bu Popong. Baik, terima kasih Profesor Samsul Ma'arif. Pertama saya ucapkan selamat pada Pak Samsari sudah berhasil sampai di tahap sidang terbuka ya. Semoga memberi manfaat lebih baik lagi ke daerah Takalar. Dari hasil penelitian yang Bapak tunjukkan di dalam dokumen kepada kami, saya membidik satu hal penting yang di banyak daerah perikanan itu lebih banyak tidak signifikan pengaruhnya, yaitu orientasi kewirausahaan gitu ya. Jadi saya menemukan orientasi kewirausahaan ini apalagi terhadap kinerja itu tidak signifikan, artinya masih banyak yang harus dibangun di daerah lain. Sementara pada daerah yang Bapak temukan, orientasi kewirausahaan itu signifikan. Nah, saya ingin mendapat penjelasan yang lebih dalam terkait salah satu variabel dari orientasi kewirausahaan, yaitu agresivitas kompetitif ya Pak ya. Karena saya di dalam dokumen ini melihat ada 3 komoditas utama atau 3 jenis bisnis di dunia perikanan yang Bapak tampilkan. Rumput laut artinya budidaya, ikan tangkapan berarti itu di usaha penangkapan, kemudian produk olahan. Nah, sementara responden yang diambil juga levelnya berbeda gitu ya. Ada yang kecil, mikro, dan menengah. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan tentang kepemilikan produk paten pada ketiga jenis aktivitas usaha tersebut? Apakah ada kemerataan atau tidak begitu ya, sehingga ini menjadi poin yang Bapak harus bidik dengan sangat kuat di dalam dunia bisnis perikanan. Silakan Pak. Terima kasih guru saya Bu Popong. Tadi saya jelaskan Bu bahwa di bagian transformasi inovatif bahwa salah satu yang harus dirubah adalah produk dari atau komoditas dari UMKM kami yang mayoritas adalah raw materials. Jadi sebenarnya Bu, saya ingin jelaskan lebih lanjut bahwa sebenarnya UMKM kami itu mirip juga dengan kabupaten lain dengan ciri khas bahwa mereka menghasilkan raw materials, belum ada pengolahan lebih lanjut. Jadi tidak ada laut, tidak ada pengolahan. Mereka hanya membudidaya, memanen, lalu mengirim ke kawasan industri Makassar. Demikian juga ikan di TPI dijual, yang kualitas ekspor dikirim ke kawasan industri untuk diekspor. Tidak ada pengolahan. Pernah ada pengolahan, ekspor menjadi powder, dikirim ke Eropa, tapi sekarang berhenti karena juga guncangan di dalam era ketidakpastian. Jadi di mana poin agresivitas kompetitifnya? Menurut saya itu khusus rumput laut misalnya, karena lebih banyak kepada aspek menjual raw material yang mendekati kualitas yang diinginkan oleh buyer. Tapi untuk produk olahannya belum ada, Bu. Jadi masih raw material. Oleh karena itu, tadi saya tekankan produk olahan diarahkan menjadi produk olahan sehingga mereka bisa menghasilkan produk yang berdaya saing. Kalau sudah berdaya saing itu berarti mereka telah
pindah menjadi UMKM yang memiliki karakter siap berkompetisi sebagaimana yang ada dalam faktor utama orientasi kewirausahaan. Itulah existingnya, Bu. Itulah sebabnya saya mengatakan tadi bahwa kita memerlukan adopsi inovasi untuk bisa membawa UMKM kita menjadi UMKM yang menghasilkan produk yang berdaya saing. Karena sekarang ini masih seperti yang lain, masih raw material. Begitu, Bu Popong. Kalau demikian berarti agresivitas kompetitifnya itu masih dalam taraf pola pemikiran ya Pak, building di dalam pemikiran, belum kepada real di lapangan. Belum, Bu. Belum. Oke. Nah, itu yang saya ingin gali lebih lanjut. Kalau misalnya ternyata di lapangannya belum terbukti, belum kelihatan, berarti kan sebetulnya agresivitas kompetitif ini Bapak harus deskripsikan lebih lanjut sampai sejauh mana gitu ya, sehingga di dalam orientasi kewirausahaannya ini Bapak bisa jelaskan. Kalau bisa dinyatakan dalam level apakah misalnya masih di bawah, menengah, ataukah sudah tinggi begitu. Karena karakternya berbeda kan? Aktivitas usahanya juga berbeda, karakter bisnisnya juga berbeda begitu ya. Ya, Bu. Kayaknya hilang ini. Baik, Prof. Tunggu sebentar. Oke, kalau tidak ada, saya kira saya akan ambil alih. Jadi ada beberapa hal. Jadi yang pertama, saya sebagai Ketua Komisi Pembimbing menyampaikan selamat pada Pak Samsari yang telah pada tahapan ini. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa memang UMKM itu sustainability-nya sangat tergantung pada pembinaannya. Jadi saya kebetulan tahun 2005, sejak 2005 membina UMKM pesisir. Ya. Tapi rupanya cara yang dilakukan dan pada waktu itu meningkat, itu menjadi kurang. Ya, karena ada kebijakan yang tidak berpihak pada UMKM. 2019 saya evaluasi UMKM ternyata pesisir makin menurun. Nah, mudah-mudahan dengan penelitian ini akan naik lagi gitu ya. Jadi partisipasi dari seluruh stakeholder di daerah harus dilakukan. Nah, tadi persoalan diklat itu tidak diartikan hanya di kelas sekarang itu ya. Jadi diklat itu sampai pada kompetensi. Jadi bukan hanya di kelas, tapi juga di lapangan itu ada diklat juga yang bisa langsung. Saya kira itu perlu ada semacam penjelasan aja Pak Samsari. Ya, saya kira apa yang telah disampaikan sudah sangat bagus ya, sudah sangat pantas ya untuk sebagai suatu disertasi. Malah saya pikir termasuk yang sangat bagus. Saya kira itu dari saya. Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan juga dari saya melihat ada Bapak Deputi BKKBN, Profesor Rizal, karena minimal itu doktor, karena Prof. Rizal ini dosen IPB yang sedang menjadi deputi di BKKBN. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar, Pak Prof. Rizal. Baik, terima kasih pimpinan sidang Profesor Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya ucapan selamat serta rasa syukur alhamdulillah atas sudah selesainya Promovendus tahap akhir ini dan sudah menyampaikan juga dengan baik begitu ya hasil penelitiannya. Saya sangat bangga ya di tengah kesibukan Promovendus sebagai pimpinan daerah Kabupaten Takalar begitu ya, ini masih sempat juga melaksanakan satu kegiatan yang luar biasa, yang tidak bisa dianggap sederhana, tapi ini adalah satu kegiatan yang membutuhkan dasar-dasar ilmiah yang kuat sehingga membutuhkan satu konsentrasi yang luar biasa. Jadi apresiasi saya yang pertama kepada Saudara Promovendus
kebetulan saya juga merupakan pembina wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga apa yang tadi disampaikan, khususnya terkait dengan potensi perikanan, ini sedikit banyak saya lihat secara langsung, bahkan tidak hanya perikanan sebetulnya, Provinsi Sulawesi Selatan yang sangat kita banggakan ini, tapi potensi-potensi pertanian lainnya pun juga sangat banyak. Sangat menarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Promovendus. Ya, yang pertama adalah pada saat Promovendus itu melakukan penelitian, menggali dari para responden, itu semuanya hampir mayoritas, kalau saya tidak salah kutip, Ini ganggu nih Pak Syarif nih, Muhammad Syarif, tolong di-mute. Lanjut. Baik, terima kasih. Jadi pada saat menanyakan ya kepada responden itu apa yang dibutuhkan, jawabannya mayoritas ya kalau saya tidak salah kutip itu adalah modal Pak Bupati ya, modal dan modal begitu. Ya sementara tidak ada atau sedikit sekali yang mengatakan teknologi begitu ya, upaya pengembangan teknologi. Saya sangat bersyukur ya ada data scientific evidence ya dari hasil penelitian saudara Promovendus yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia ini ya tadi digambarkan ada orientasi kewirausahaan pertama, yang kedua faktor yang cukup signifikan adalah masalah sumber daya manusia. Dengan hasil penelitian ini maka akan menjadi bukti tambahan bagi saya khususnya sekarang ini yang banyak bergelut tentang persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, yaitu dengan masih tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Jadi saya kira bagaimana kalau Pak Bupati ingin mengharapkan pertanyaannya adalah mana teknologi barunya, inovasi teknologi mana Pak Bupati yang bisa kami aplikasikan di daerah kami, berarti kita harus berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia kita, yang dalam hal ini adalah bagaimana kita berupaya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia yang pada saat ini cukup tinggi, berada di 24,4%. Saya kira ini hasil yang sangat baik pimpinan sidang, dan ini menambah ya amunisi bagi kami kebetulan yang ada di BKKBN yang mendapat amanah untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia berdasarkan hasil penelitian ini. Sekali lagi, selamat saudara Promovendus dan keluarga tentunya atas capaian yang diraih ini. Semoga apa yang sudah diupayakan sedemikian rupa ini memberikan manfaat dan barokah bagi bangsa dan tanah air dan juga Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Rizal itu bukan pertanyaan tapi komentar bahwa apa yang telah diteliti itu banyak manfaatnya ya bagi masyarakat di Takalar khususnya. Berikutnya saya persilakan Prof. Jamal Jompa, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari terkait dengan penelitian ini, karena saya pernah bersama-sama ketika saya dirjen dengan Pak Jamal Jompa. Pak Jamal Jompa? Oh mungkin masih ini ya, apa namanya, karena maghrib kalau nggak salah di sana itu, sedang maghrib, mungkin lagi sholat. Saya kira pertanyaan-pertanyaan sudah selesai, dan pimpinan sidang saya kembalikan kepada Dr. Fahmi. Silakan Pak. Baik, Prof. Samsul, terima kasih atas kepemimpinan sidang promosi tadi. Kepada para hadirin, mohon bersabar, saya akan menangguhkan sidang ini selama lebih kurang 3-5 menit untuk memberi kesempatan kepada Komisi Promosi untuk mendiskusikan butir-butir kebaruan dan keunggulan disertasi ini. Mohon bersabar, nanti kami akan kembali lagi untuk acara penutupan. Mohon Mas Noah, kami dipisahkan ke breakout. Baik Pak.
Selamat Pak Samsari. Terima kasih Mas. Luar biasa, ditunggu ujiannya. Selamat Pak Bupati. Terima kasih Prof. Rahmawati, Direktur Pasca Sarjana USU ya. Selamat Pak Bupati. Selamat. Terima kasih Bu Linda. Bupati, selamat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel Pak Bupati. Terima kasih Pak Kadis, luar biasa. Selamat juga atas pelantikannya. Iya, terima kasih sama-sama Pak Bupati. Kita menunggu di rumahnya. Mungkin temanan sama Prof. Nurul ya. Iya, iya betul. Selamat Pak Bupati. Wah, selamat. Nanti besok ya ujiannya. Hari Jumat. Selamat Pak menanti. Ya, siap. Terima kasih. Selamat Pak Samsari sehat. Selamat ya, Bupati. Terima kasih Mbak ya, senior yang baik. Selamat. Selamat Pak Bupati. Terima kasih. Ya, luar biasa. Selamat Pak, sukses selalu Pak. Izin live Pak Bupati ya. Ya, terima kasih Bro. Ya, Assalamualaikum. Selamat juga buat Ibu Bupati. Selamat Pak Bupati. Terima kasih Bro. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bro Jamaluddin Coba. Ya, Selamat Pak Bupati. Selamat Pak Bupati atas kesuksesannya. Pak Samsul, Pak Samsari selamat ya. Ya, selamat makasih, ya. Pak. Yang selamat. Ya, mudah-mudahan sukses terus. Selamat Pak Bupati. Ya, sukses terus Pak. Pak Bupati, mohon izin dulu nih. Ada acara Terima kasih, lagi Pak jam Kadis. 6. Terima kasih. Ya Pak, insya Allah nanti kita ke silaturahmi nanti Pak di. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Selamat Pak. Selamat Pak Bupatiku. Ayo tidak dengar. Nah, Nina Mutki dia. Oh iya. Selamat Pak Bupatiku. Dia ibapan. Selamat. Selamat Pak Bupati. Dan sehat dulu. Selamat Pak Bupati atas kesuksesannya. Pak Bupati ada Prof. Jasrudin tahu juga. Ada Prof. Jasrudin. Selamat Pak Bupati, jago mentong ini Bupati tak kalah. Terima kasih Prof. Jas. Saya masih di minus ini. Jago mentong Bupati tak kalah. Prof. Jas, saya mulai. Prof. Hei, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Bagaimana ponakanku? Alhamdulillah. Pengantin baru. Ke Gorontalo. Mantap Bu. Pak Bupati. Selamat Pak Bupati. Selamat Pak Bupati. Tenggelar dokter. Jalan. Ya, Selamat Pak Bupati. Boleh kamu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan masih bersabar menunggu. Saya tunggu sebentar, sepertinya belum bergabung semua ini. Terima kasih Pak Idkon. Selamat Pak Samsari. Baik, semua yang lain sudah balik? Sudah Bapak, silakan. Setelah mendengar sidang promosi ini, saya buka kembali, Bapak dan Ibu sekalian. Setelah mendengar keterangan dan pertimbangan Komisi Promosi, atas nama Institut Pertanian Bogor, dengan ini saya mengucapkan selamat kepada Saudara Syamsari atas selesainya program doktor dengan kebaruan dan keunggulan disertasi saudara, dan tentu saja gelar doktor yang akan saudara raih. Selanjutnya saya persilahkan Ketua Komisi Pembimbing Profesor Samsul Ma'arif untuk memberikan sambutan dan menguraikan kebaruan dan keunggulan disertasi ini dalam waktu maksimum 10 menit ya Prof. Silakan Prof. Ya.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh hadirin yang saya hormati. Selaku Ketua Komisi, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Samsari atas pencapaian gelar doktornya dengan predikat sangat memuaskan dalam waktu 5 semester. Dan ini lulusan keempat di angkatannya dan akan menyusul satu lagi yang 5 semester. Artinya ini bukan hanya prestasi bagi Saudara Samsari, tapi bagi Sekolah Bisnis IPB, karena tidak banyak yang bisa lulus di 5 semester ini, apalagi pejabat seperti Pak Samsari. Saya ucapkan juga selamat kepada seluruh keluarga inti Kabupaten Takalar yang pada saat ini saya lihat banyak yang hadir, kepala OPD, SKPD, untuk mengikuti. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman di Takalar untuk mengembangkan UMKM. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh anggota Komisi Pembimbing, Dr. Siti Amanah dan Dr. Elisa Anggreni yang secara bersama-sama membimbing Saudara Samsari. Kepada penguji luar komisi, Profesor Richard Nurul dan Prof. Luki yang telah mengendis disertasi ini sejak prelim lisan. Saya juga sampaikan selamat kepada Gubernur Sulsel, Bapak Haji Andi Sudirman Sulaiman ST, yang mana salah satu bupatinya saat ini sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Kepada Deputi BKKBN, Prof. Rizal yang tadi juga memberikan komentar, Rektor Unhas, Prof. Jamal Jompa, dan seluruh pejabat Kabupaten Takalar, termasuk di sini saya lihat ada rektor ITP juga yang ada di Takalar. Sebagaimana terlihat selama sidang promosi ini, kebaruan keunggulan disertasi ini dapat ditinjau minimal dari 4 butir-butir berikut. Yang pertama, menemukan berbagai gangguan yang dialami UMKM lokal Kabupaten Takalar dan strategi bertahan hidup. Yang kedua, menemukan karakter pengusaha yang memiliki daya tahan tinggi. Yang ketiga, menemukan formulasi faktor dari teori sumber daya, orientasi kewirausahaan perusahaan, ekosistem kewirausahaan yang membentuk ketahanan UMKM, dan memilih bisnis yang memiliki daya tahan tinggi. Yang terakhir adalah desain model kebijakan sistem ketahanan UMKM Kabupaten Takalar dalam menghadapi gangguan di era ketidakpastian. Mudah-mudahan ini betul-betul terwujud dalam kebijakan, tidak hanya di Takalar, minimal di Sulawesi Selatan, karena hadir saat ini Bapak Gubernur. Kebaruan dan keunggulan ini juga diakui dalam forum internasional, sehingga publikasi yang lahir dari disertasi ini berhasil diterima oleh paper yang sudah dipublikasikan oleh Buletin Ilmiah Marina, Sinta 2, kemudian Jurnal Social Sciences, ini terindeks DOAC, kemudian paper juga yang sudah terbit dan satu yang sedang ditunggu sebenarnya, in review yang Scopus 2, Kogen Business and Management. Dengan demikian, Saudara Samsari memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar doktor yang sangat memuaskan, yang tidak mudah dicapai seperti disampaikan oleh Prof. Rizal tadi, bahwa tidak mudah dicapai oleh seorang bupati yang mau bekerja keras. Tentu ini juga mengambil waktu di dalam istirahatnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan ya singkat saja Pak Samsari oleh lulusan. Saya persilahkan sekarang. Terima kasih Pak Idkon. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ingin mengucapkan kepada Institut Pertanian Bogor yang telah bersedia menerima saya. Yang kedua, terima kasih pula kepada para pembimbing yang telah membimbing saya, penguji yang telah menguji disertasi ini, seluruh jajaran Prokopinda, para stakeholder,
teman-teman dosen, teman-teman alumni, teman-teman mahasiswa yang telah membersamai, dan terus kepada orang tua, mertua dan istri dan anak-anak yang telah membersamai hingga selesainya disertasi ini, dan seluruh stakeholder, teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ingat sekali Prof. Samsul bertanya kepada saya, untuk apa sekolah lagi? Lalu saya jawab, untuk mendapatkan ilmu. Dan saya berterima kasih karena dengan bimbingan beliau dan seluruh komisi pembimbing serta penguji dan IPB, saya sampai kepada suatu pencapaian dalil. Man salala tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkahnya untuk mencari ilmu, insya Allah Allah mudahkan kakinya untuk mendapatkan surga. Terima kasih atas bimbingan Prof dan seluruh pimpinan, para komisi penguji, juga Prof Idkon yang telah menyemangati saya dan seluruh sivitas akademika IPB, mulai dari rektor sampai ke jajaran paling bawah, dan seluruh teman-teman yang telah menemani untuk sampai kepada promosi sidang komisi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membacakan sambutan dari Rektor IPB untuk sidang promosi Saudara Samsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh hadirin. Hadirin yang saya hormati, atas nama Rektor dan Sivitas Akademika IPB, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Samsari atas keberhasilan saudara dalam menyelesaikan program pendidikan doktor di IPB. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga serta instansi tempat saudara bekerja. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada komisi pembimbing yang terdiri dari Profesor Dr. Insinyur Muhammad Samsul Ma'arif M.Eng, Dr. Elisa Anggraini STPM MSc, Dr. Insinyur Siti Amanah MSc, atas curahan waktu, pemikiran, dan perhatian dalam pembimbingan penelitian, penulisan disertasi, sampai kelulusan pada hari ini. Kepada Profesor Riset Dr. Nurul Taufikur Rahman M.Eng PhD dan Profesor Dr. Insinyur Luki Abdullah MSc AGR, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak berdua dalam memenuhi permintaan kami untuk bertindak sebagai anggota Komisi Promosi Luar Pembimbingan. Kehadiran Bapak berdua memberi bobot tersendiri dan dapat memperbaiki disertasi ini. Tidak lupa kepada Ketua Program Studi Manajemen dan Bisnis, saya ucapkan terima kasih. Begitu pula kepada Dekan Sekolah Pascasarjana dan Dekan Sekolah Bisnis beserta staf, saya ucapkan terima kasih atas pelayanan yang selama ini telah diberikan. Kepada Saudara Samsari, gelar doktor adalah gelar tertinggi yang dapat diberikan oleh suatu lembaga pendidikan tinggi formal. Walaupun saudara nanti menyandang gelar tertinggi, saudara hendaknya tetap terbuka, memperhatikan saran untuk perbaikan, dan selalu proaktif dalam pengembangan mencari informasi ilmu yang saudara tekuni. Di depan para hadirin semua pada hari ini, saudara telah menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasi saudara, sebagaimana telah diungkapkan oleh Ketua Komisi Pembimbing. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sesuatu yang direncanakan, kemudian dilaksanakan, dianalisis, lalu dibahas secara sistematis dengan metode ilmiah yang sahih, dapat menjawab berbagai pertanyaan dan sanggahan, baik pada saat ujian tertutup beberapa waktu yang lalu maupun pada sidang promosi. Pendidikan S3 dan berbagai pengalaman ini hendaknya merupakan modal untuk pengembangan karir akademik saudara di masa mendatang. Penelitian yang saudara lakukan diharapkan masyarakat dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diaplikasikan. Selain itu, penelitian saudara juga akan memperkaya substansi perkuliahan, khususnya dalam bidang manajemen dan bisnis yang sedang ditekuni. Akhirnya, predikat dari gelar yang akan saudara sandang bukan hanya ditentukan oleh peristiwa hari ini saja, namun akan ditentukan pula oleh penilaian masyarakat terhadap karya nyata saudara. Kami doakan
Semoga saudara berhasil mendapatkan nilai tertinggi dari masyarakat, dan selanjutnya kami sarankan agar segera menyelesaikan semua persyaratan wisuda sehingga saudara segera dapat bertugas kembali dengan tenang. Kepada para hadirin yang telah mengikuti acara sidang promosi ini dengan penuh perhatian, saya ucapkan terima kasih. Semoga peristiwa hari ini bermanfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, secara resmi dengan sambutan rektor ini, acara ini sebenarnya sudah selesai, tetapi saya mendapat kabar bahwa Pak Gubernur sudah bergabung ya. Mohon konfirmasi. Apakah Pak Gubernur sudah bergabung? Siap. Ya, siap hadir. Oh, baik. Kalau Pak Gubernur sudah bergabung, kami akan merasa terhormat kalau Bapak bersedia memberikan sambutan atas kelulusan Bapak Syamsari. Pak Andi Sudirman Sulaiman, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih banyak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua di Indonesia bagian timur. Sudah menunjukkan pukul waktu malam. Pertama-tama tentu yang kita hormati, kita banggakan bersama Ketua Komisi Sidang Promosi Terbuka Program Dr. S3, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Syamsul Ma'arif, Master Engineering. Kemudian seluruh anggota Komisi Promosi, penguji luar Profesor Dr. Nurul, kemudian tentu Bapak Profesor Dr. Insinyur Luki Abdullah, kemudian pemimpin sidang promosi, Bapak Dr. Insinyur Idkan Fahmi, kemudian Ketua Program Studi Manajemen Bisnis, Dr. Insinyur Bapak Dr. Insinyur Popong Nurhayati, kemudian kita hormati hadirin sekalian dan terkhusus kepada saudara saya, Bapak Bupati Takalar, Bapak Samsari kita. Luar biasa pada hari ini, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Suatu kesyukuran bagi kita semua dapat hadir di tempat ini, baik hadir secara langsung maupun secara hybrid. Dan tentu pada hari ini sayalah yang paling berbangga dan berbahagia bahwa salah satu putra daerah kami berhasil mencapai gelar tertinggi pendidikan sebagai S3. Dan tentu ini juga kebanggaan Sulawesi Selatan dan juga terkhusus Kabupaten Takalar, di mana Bupati dari Kabupaten Takalar mencapai gelar doktor dari kampus ternama Indonesia. Tentu saya selaku Gubernur Sulawesi Selatan mengucapkan selamat kepada Bapak Samsari kita, yang tentu hari ini juga berbahagia. Dan tentu banyak perjuangan-perjuangan yang telah dilewati dan tidak mudah untuk kemudian bagaimana menghadapi proses-proses yang dialami untuk kemudian pada tahap akhir di sidang promosi ini dan kemudian dapat melewatinya dengan baik. Karena kami tahu tentu kredibilitas daripada para penguji dan dosen-dosen di IPB, salah satu perguruan tinggi kenamaan Indonesia, apalagi di bidangnya, mereka adalah selalu menjadi referensi bagi Indonesia ini. Dan saya harap tentu ilmu yang didapat dan gelar tentu menjadi momentum untuk kemudian mengabdikan diri lebih baik lagi. Yang kedua tentu saya ucapkan bahwa ini judulnya sangat baik sekali, bagaimana model kebijakan sistem ketahanan UMKM, sektor perikanan, Kabupaten Takalar di era ketidakpastian. Ini baik sekali karena kita tahu saat ini adalah pandemi, dan paling penting bahwa juga beliau posisinya sebagai bupati, dan kebetulan bahwa Takalar ini memang juga berada di wilayah pesisir bagian selatan, dan paling penting bahwa beliau dapat mengimplementasikan secara langsung apa yang ilmu-ilmu yang telah dapatkan. Tentu banyak sekali ilmu-ilmu baru, baik berkenaan dengan langsung dengan judul yang diambil, maupun masukan-masukan, input-input daripada semua pembimbing, penguji, referensi,
dan juga beberapa teman-teman yang memberikan supporting untuk penambahan ilmu itu. Kemudian tentu saya berharap bahwa setelah kembali nanti dapat mengimplementasikan segera, karena Takalar tentu menantikan Bupati kembali untuk memperlihatkan bahwa apa yang dibawa dan apa yang diangkat di dalam disertasi ini karena dasar tertentu dan untuk tentu mengembangkan UMKM. Perlu kami sampaikan juga bahwa Sulawesi Selatan ini supporting memang perekonomian kita sangat dibantu ketika dihantam pandemi oleh sektor UMKM, dan sektor UMKM terus tumbuh dari angka 900 2 tahun lalu, kemudian 1.200 tahun kemarin, dan kemudian sekarang di posisi 1,5 juta UMKM. Dan kami juga melaksanakan program-program mulai sertifikasi gratis untuk UMKM, untuk sertifikasi halal, sertifikasi packaging, kemudian desain-desain, termasuk ini malahan kami men-challenge dari sektor lembaga yang memberikan sertifikasi untuk lebih maksimal, tetapi keterbatasan resources sehingga kami melaksanakan sampai maksimal angka yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Kami berharap tentu di Takalar juga nanti berkembang dengan pesat UMKM-nya, terutama pelaku sektor perikanan. Ini kalau melihat kami sudah ada juga bantuan keuangan di Kabupaten Takalar, kami sampaikan tempat ini sekitar 15 miliar untuk membangun tanggul dan akan dilaksanakan sendiri oleh Pemda. Tentu dalam hal ini Bapak Bupati, saya berharap nanti beliau juga sudah sempat menyampaikan bahwa bagaimana nanti tanggul-tanggul penahan itu di atasnya bisa menjadi tempat berkembangnya UMKM, dan beliau sempat mengajak saya ke tempat yang sudah beliau lakukan di tempat di mana ada tanggul dia bikin, kemudian sudah ada UMKM yang berdiri di atasnya dan setelah beroperasi. Ini suatu bentuk bahwa sudah ada pilot project, dan kemudian yang akan kita bangun tahun ini bisa lebih banyak. Tentu ini akan menjadi kontribusi dan bukti nyata bahwa beliau mengambil keilmuan UMKM, kemudian dapat mempraktekkan dan ada fasilitas yang bisa dilaksanakan, dan telah dikerjakan pilot project, tinggal pengembangan untuk lebih besar, karena pilotnya sendiri sudah alhamdulillah berhasil. Saya melihat sendiri sangat bagus sekali, menarik untuk kemudian diduplikasi atau replikasi lebih banyak. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa tentu saya sangat yakin bahwa Bapak Bupati, Bapak Dr. Samsari kita juga nantinya akan menjadi ujung tombak dan juga cerminan bagi yang lain, bahwa mengambil bidang keilmuan judul yang diangkat juga tentu sesuai dengan kearifan lokal. UMKM di bidang perikanan di ketidakpastian. Artinya memang ini membutuhkan, karena pandemi ini menghadapinya butuh suatu proses riset. Dan saya pikir dengan mengambil judul itu sangat tepat, karena belum ada formasi baku untuk menghadapi pandemi ini. Saat ini bagaimana menata sistem perekonomian, bagaimana digital approaching-nya, bagaimana kemudian pengembangannya, semuanya sudah mengobrak-abrik sistem yang sudah ada eksis dan menjadi as usual. Harus ada move on untuk bergerak ke arah yang berbeda, sehingga butuh riset dan penelitian bersama. Momentum inilah sangat tepat, karena dengan disertasi adanya ini bisa menjadi rujukan. Harapan saya seperti itu. Ada rujukan-rujukan yang bisa mendekatkan kita ataupun membawa kita kepada suatu guideline yang sudah diteliti, sudah kemudian menjadi inputan daripada para pemikir, pembimbing secara tidak langsung, dan tentu transfer knowledge-nya, knowledge transfernya masuk kepada yang sedang melaksanakan sidang promosi doktor. Itu saja mungkin harapan saya, dan selamat kepada Bapak Bupati. Sekarang gelar dokter itu biasanya kalau dokter begini sudah bisa kebijakan-kebijakannya dasar-dasar, dan ini lebih saintifik, dan kemudian dapat menjadi contoh bagi bupati-bupati lain dan juga tentu bagi kita semuanya. Selamat kepada Salamat. Terima kasih banyak kepada seluruh penguji dan seluruh pembimbing yang telah membimbing putra, salah satu putra terbaik kami, dan saya yakin bahwa beliau akan terus, dan beliau juga ini sudah mungkin lebih ranah, sudah lebih 70% ke ustaz. Jadi ustaz yang berilmu, jadi mudah-mudahan beliau dapat menjadi rujukan bagi pada semua. Selamat kita pada Salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur atas sambutannya. Ini merupakan kehormatan bagi kami dan sekaligus tantangan buat Pak Samsari untuk nanti menyandang sebagai alumni IPB, bawa nama baik IPB, sekaligus untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan. Dengan ini saya menutup secara formal sidang promosi terbuka untuk Pak Dr. Samsari. Dipersilahkan kepada seluruh hadirin kalau ingin memberikan selamat secara virtual. Kalau secara offline-nya mungkin silahkan diurus dengan Pak Samsari, mungkin di daerah Takalar untuk datang langsung ke sana. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.